qurrata ayun iqra'il hadis. Ustaz. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqal ya ayyuhar rasulu kulu ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'malun alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha agbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudhiya biharami fa anna yustajabu lidzalik rawahul Muslim. Baik, jazakillah. Al hadis ma yarwihi Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas, walaupun ada di hadis lain atau di kitab lain tidak pakai ayyuhan nas ya, mubasyarah biqauli inna Allah thayyibun atau inna Allah ta'ala thayyibun. Ya, yaqul ayyuhan nas inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa inna Allah amara mu'minin bima amara bihil mursalin. Wa qala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma zakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika rawahu Muslim. Rawil hadis qad arafna bi annahu Abu Hurairah wa qad takallamna an tarjamatihi fi hadisin akhar ya wa huwa Abu Hurairah ya. Faidan la nahtaj ila dzikri at-tani ya wa la nahtaj ila dzikri tarjamatihi. Baik, mubasyar ila ma'anil kalimat kalimatu thayyibun fi sifatillah bimana al-munazzah anin naqais ay tahirun munazzahun anin naqais la ya'tarihil khabas bi ayyi halin minal ahwal. Jadi kata thayyib itu terkait dengan sifat Allah ya. Maksudnya adalah al-munazzah, bersih, suci dari segala yang kurang, anin naqais. Ay tahirun munazzahun. Maksudnya adalah juga bersih, suci, anin naqais, la ya'tarihil khabas. Tidak ada sedikit pun ya keburukan, ya, kejelekan bi ayyi halin minal ahwal. Berbagai kondisi, apapun kondisinya ya. Ada huwa thayyibun fi sifatillah. La yaqbalu illa thayyiba. Wa huwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu illa thayyiba minal aqwal wal a'mal wa ghairiha. Allah juga tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu kecuali illa at-thayyibah, yang baik-baik. Apa itu? Al-aqwal, perkataan, wal a'mal, perbuatan, wa ghairiha, dan lain-lain ya. Misalkan makanan, minuman, atau juga ya harta ya, uang ya, dan berbagai lainnya yang mana Allah thayyib
la yaqbalu illa thayyiban. Wa mat'amuhu haram, yakni ta'amuhu alladhi ya'kuluhu haramun. Haramun li zatihi au li kasbihi. Jadi makanannya haram, maksudnya adalah makanan yang dimakan, dikonsumsi adalah haram. Maksudnya haram zatnya, haram juga yang diusahakannya. Kalau zatnya itu artinya jenis makanannya ya seperti khamr ya, atau babi ya, atau lain-lain yang haram ya. Atau dikasbihi, kasbi itu dengan cara yang halal atau tidak. Ya kalau haram berarti yang tidak halal ya. Apakah dengan menipu, mencuri ya, atau dengan melakukan tindak-tindakan yang melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa mashrabuhu haram, yakni syurbuhu alladhi yashrabuhu haram. Minuman yang diminum ya juga haram, sama dengan yang makanan bizatihi au likasbihi, baik ya, jenisnya atau juga yang diusahakannya. Minumannya ya kayak khamr tadi kan, atau darah ya, dan hal-hal yang memang najis, atau juga dari hasil yang diambil atau didapatkan dari minum itu juga apakah halal atau haram. Tapi karena haram ini berarti yang tidak halal, dengan cara mencuri, menipu, ya, menggosok, ya, atau juga hal-hal yang melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuzziya bil haram, yakni annahu taghazza bil haram al hasil min fi'li ghairihi. Bahwa ya ghuzziya itu adalah taghazza. Taghazza berarti memasukkan, mengkonsumsi dengan cara yang halal, yang haram, yang hasil dari perbuatan selain yang dihalalkan. Ya muddu yadaihi ila sama, ai wa madda al yadaini ila sama min asbabi ijabati du'a izhara minal khudu wal idlal. Maksudnya adalah mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, artinya ke atas, ya. Karena itu adalah min asbabi ijabati du'a. Salah satu dari sebab dikabulkan doa adalah dengan mengangkat kedua tangan ya. Seperti ini ya, kadang ke atas, kadang tengah, ya kadang ada yang di bawah dikit ya, tergantung ya. Tapi memang kebanyakan orang mengangkat ke atas, mengangkat ke atas ke langit gitu kan, sambil melihatkan wajahnya ke langit ya. Ada min asbabi ijabati du'a. Min ya, bukan asbab ya. Tapi kalau asbab ya mungkin hanya itu kan. Tapi kalau min salah satu ya, sebagian dari sebab ijabah doa adalah maddul yadain, mengangkat kedua tangan, izharon minal khudu'i wal idlal, untuk menampakkan khudu, menampakkan ketawaduan wal idlal ya, kerendahan. Ada ya muddu yadaihi ila sama. Ya Rabbi, ya Rabbi, atau ya Rabbu, ya Rabbu. Nidaun biwasfir rububiyah. Panggilan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyah. Bahwa rububiyah itu adalah makna yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di anna dzalika wasilatun li ijabati du'a. Karena itu juga bagian daripada sarana terkabulnya doa. Inna ijabata doa min muqtadiyatir rububiyah. Karena sesungguhnya terkabulnya doa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam zat Allah itu ya kita paham dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah. Kalau rububiyah itu berarti tauhid, mentauhidkan Allah bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan manusia dan makhluk-makhluk lain. Itu adalah tauhid ar-rububiyah, Rabb. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengakui akan adanya Rabb, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengatur, Tuhan juga yang memberikan rezeki. Tapi kalau sudah ke mulkiyah, mereka tidak mengakui ya tauhid mulkiyah, bahwa Allah lah
pemilik. Walaupun sebagian ada yang menyadari, ada orang yang sebagian mereka juga yang mengakui, tapi lebih banyak mereka lebih condong kepada tidak mengakui akan kekuasaan atau kerajaan Allah. Lalu yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Nah, ini yang akhirnya semua orang kafir tidak melakukannya, yaitu tauhid menghambakan diri kepada Allah. Ilahun, ya, ilah itu adalah Tuhan yang dicintai, Tuhan yang disembah, Tuhan yang digandrungi, Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, ya. Itu adanya tauhid uluhiyah. Dan ini tentunya orang kafir tidak melakukannya. Hanya muslim yang mengakui akan tauhid uluhiyah. Karenanya kalau diajak untuk tauhid rububiyah, mereka paham atau melakukannya. Mulkiyah sebagian ada, tapi kalau yang sudah ketiga tauhid uluhiyah, nawi, ya, tidak ada, tidak ada jalan bagi mereka untuk itu. Akibatnya mereka menyembah berhala, menyembah trinitas, itu kan bisa dijadikan Tuhan, ya, dan sebagainya, kan? Itu bagian daripada pengingkaran, ya, tidak mengakui akan tauhid uluhiyah. Nah, di sini disebutkan ya Rob, artinya memang kebanyakan manusia senantiasa mengucapkan Tuhan rububiyah dalam berdoa, karena di sini juga merupakan asbab, ya. Min wasilati ijabati doa qaulu ya Rob. Ash'ata mugbarur ra'si ay man taghabbara sya'ra ra'sihi ghaira nazifin, ya, karena perjalanan yang panjang yutilus safara ash'ata, ya, artinya mugbarun itu artinya terkena debu, ya, dari gubar, ya, gubarun itu debu, kepalanya penuh dengan debu, ya. Ini kan kalau dahulu yang memang perjalanan itu menggunakan unta, ya, tidak ada pelindung kecuali pengikat kepala lah, gitu kan, jadi terbuka, ya. Kalau lagi debu maka mereka pun akan terkena debu, ya. Dan di sana atau di Arab itu kebanyakan kalau hujan bukan hujan air tapi hujan debu, badai debu, ya. Sehingga kalau mereka sedang perjalanan, ya pasti akan, ya, paling tidak terkena angin yang diiringi debu, ya. Maka dikatakan as'ata mugbarur ra'si, terkena debu kepalanya. Ai au min man taghabbara sya'ra ra'sihi, atau orang yang memang, ya, penuh debu rambut kepalanya, sya'ar, ya, ghairu nazib, enggak bersih, ya. Apalagi mereka kebanyakan rambutnya keriting, ya, jadi banyak nempel, gitu kan, ya, nempel di kepala. Aghbara soro launuhu kalau nilgubar. Kalau tadi as itu kepalanya, kalau akbar itu seluruh tubuhnya. Sehingga seakan-akan, ya, badannya itu berwarna debu, ya, seperti warna debu, ya. Karena terlumuri debu, ya, gubar. Jadi bukan saja kepalanya, bukan saja rambutnya, tapi juga anggota tubuh lainnya aghbara soro launuhu kalau nilgubar. Ada idan ma'anul kalimat. Summa aidon fi ma'anil kalimat fa anna yustajabu lidzalika. Fa anna hada ismu istifham. Kata tanya. Maksudnya adalah lil ujub, ya. Ta'ajub. Sebenarnya kan istifham itu kalau dalam Al-Qur'an itu ada berapa jenis? 4, ya. 4 jenis istifham. Ada istifham ingkari, ada istifham takriri, ada istifham ta'ajjubi, ya. Ada istifham at-taubihi, ya. Kalau di sini istifham ta'ajjubi, ya, keheranan, ya. Bertanya tapi heran, ya, dan menunjukkan heran, ya. Anna yustajabu, bagaimana mungkin, ya. Atau juga bisa dikatakan istifham ingkari, ya. Istifham ingkari, untuk mengingkari sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau kita lihat kan ada istifham ingkari, artinya untuk mengingkari, dan ini juga banyak dilakukan oleh orang kafir ketika mereka bertanya tentang hari kiamat, kan. Amma yatasaalun,
anin nabail azim. Ya. Apa? Tentang apa yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan itu bukan untuk mendapatkan penegasan, penguatan dari pemahaman yang sudah disampaikan oleh Nabi, tapi untuk mengingkari. Ya. Mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Ya. Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Bukan untuk mendapatkan penguatan, untuk mengingkari. Atau juga mungkin nanti arahnya ke istihza, ya, menghina, mengejek. Cuma ada istifham, ya, takriri, untuk menguatkan. Ya. Nah, biasanya orang-orang beriman ya ketika bertanya, mereka ingin menguatkan diri dari apa yang ada dalam syariat. Yas'alunaka anil mahil, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ahillah. Ini semua adalah untuk takrir, ya, untuk mendapatkan penegasan, penguatan. Lalu juga ada istifham taubihi, ya, istifham dalam rangka untuk melecehkan atau menunjukkan kehinaan, ya, yang melakukan. Misalkan diantaranya adalah di sini juga, ya, fa'anna yustajabu lahu, orang yang makanan, minuman yang dikonsumsi haram, fa'anna yustajabu lahu bidzalika. Bagaimana mungkin ya diterima apa yang diinginkan. Nah, ada juga yang terakhir adalah istifham, ya, tadi ingkari, ada takriri, taubihi, dan juga ada istifham ta'ajubi, ya, menunjukkan keheranan. Ya, ini juga tentunya ada di sini, ya. Fa'anna istajabul, heran, ya, bagaimana bisa, ini kan bisa dikabulkan, ya. Nah, wal murad bihi al istib'ad, maksudnya adalah jauh, ya, jauh sekali akan diterima orang yang makanannya, minumannya, konsumsinya semuanya itu haram. Bagaimana mungkin istib'ad, yakni yub'idu an yustajaba lihaza, sangat jauh diterima. Ya, jadi di antara mustajab doa adalah membersihkan diri dari segala yang diharamkan. Ma'anna asbab al-ijabah maujudah, meskipun sebab-sebab mendapatkan terkabulnya doa ada. Apa itu yang menyebabkan dia terkabul doa? Kalau diperhatikan di sini, pertama dia melakukan perjalanan jauh. Ya, tsumma rajula yutilu safara. Kemudian Rasul memberikan contoh seseorang yang melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh. Tentunya ini perjalanan ibadah, untuk beribadah. Kemudian juga dengan tubuh yang sudah kelihatan, ya, khudunya, idlalnya, dan juga dengan mengangkat kedua tangan, ya, menyebutkan Rob, ya Rob, ya Rob. Nah, tentunya yang paling utama adalah haramnya itu, ya. Wa hadza litahzir min akil haram wa syurbihi wa labsihi wa taghaddi bihi. Ini peringatan dari mengkonsumsi, memakan yang diharamkan, minumannya, makanannya, min aklil haram, ya, minumannya juga, wa syurbihi wa labsihi, pakaiannya, wa taghaddi bihi, memasukkan ke dalam perutnya juga. Baik, hada idzan ma'anil kalimat. Namshi ila syaril hadis min kitab Daqiqil Aid. Wa hadzal hadis ahadul ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabani al-ahkam. Hadis ini salah satu yang menjadi kaidah dan pondasi, ya, Islam dan pondasi hukum Islam. Wa fihi al-hasu 'alal infaq minal halal. Dan di dalamnya terdapat motivasi untuk senantiasa berinfak dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, artinya sumbernya adalah sumber yang halal, ya. Tidak akan diterima ketika orang berinfak sumbernya dari yang haram, ya. Wan nahyu anil infaq min ghairihi, larangan berinfak dari selain yang dihalalkan. Wa annal ma'kula wal masyruba wal malbusa wa nahwaha, apapun, ya, jenisnya, baik makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya, yang bagi an yakuna halalan, harus senantiasa bersumber dari yang halal, khalison, murni, ya, bersih, la syubhata fihi, tidak ada syubhat di dalamnya.
Jadi harus dua sebenarnya kan, halal dan la syubhata fihi. Tidak ada syubhat, karena syubhat itu masih ada haramnya. Kama bahasna fil hadisi as-sadis ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, umur mustabihat ini adalah sesuatu yang syubhat yang masih ada kandungan haramnya walaupun mayoritasnya halal itu kan. Misalkan 90% halal, 10%-nya haram. Kita kalau ada minuman kan 99% halal, 1%-nya mengandung alkohol, mengandung nikotin, atau mengandung hal-hal yang diharamkan, maka tetap haram, ya. Karena masih ada satu yang disebut haramnya 1%-nya kan. Nah, nahnu nakul al muslim yakul wa yashrab mi'ah fil mi'ah halal. Ya, kholison ada mi'ah fil mi'ah 100% pokoknya halal. Satu man aroda doa karena aula bil iktina bidzalika min ghairihi. Barang siapa yang ingin melantunkan doa dan terkabul doanya, maka lebih mengawali, lebih mengutamakan iktina, perhatian terhadap hal tersebut daripada yang lainnya. Wa fihi annal abda idza anfaqa nafaqatan thayyibatan, ya. Dan di dalamnya juga terdapat pelajaran hadis ini, ya, bahwa seorang hamba iza anfaqa nafaqatan, jika dia mengeluarkan infak thayyibatan, dengan infak yang baik, halal, hartanya halal, ya, hartanya baik, bayyallati tazku, maka harta itulah yang akan terus tumbuh, harta itu yang akan memberikan sucian, yang memberikan kebersihan, watanmu, dan tumbuh, ya. Makanya kadang orang terbalik ya melihat apa yang dia lakukan. Dia berinfak, zohirnya memang berkurang hartanya. Tapi hakikatnya di sisi Allah dia sedang bertumbuh ya, seperti pohon ya, seperti benih yang ditanam. Ya. Tapi kalau orang yang tidak berinfak, hartanya disimpan ya, baik di bank atau di rumah, di bawah kasur atau di laci, di lemari, dengan dia nggak akan tumbuh. Memang tetap ada, zohirnya memang ada di situ, tapi nggak akan tumbuh. Di segitu-gitu aja. Ketika disimpan 100.000, ya 100.000 terus, nggak akan berubah menjadi 102.000, 105.000, atau 200.000, nggak akan. Memang ada di hartanya di situ, tapi nggak akan tumbuh. Sementara yang diinfakkan itu tazku, selain bahwa dia tumbuh juga membersihkan jiwa. Sementara orang yang menyimpan hartanya di rumah atau dimanapun nggak akan membersihkan dirinya, justru dia malah terkotori. Ya, kadang dihitung lagi, kadang diingat-ingat lagi terus ya, menjadi beban. Maka benar ya ungkapan Imam Ali ya, mal farqu bainal ilmi wal mali. Ya. Jadi apa ya perbedaan antara ilmu dengan harta? Faqala Imam Ali, al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu dia akan menjagamu. Ilmu itu kan hakikatnya menjaga diri, ya, melindungi diri dari segala sesuatu yang ya, menyesatkan, ya, membimbing pada yang benar. Ya. Tapi kalau mal, wa annal mala tahrusu, kalau harta kamu yang jaga, kamu yang lindung, takut dicuri, takut diambil, takut ya terkena ya sesuatu yang tidak diinginkan ya, dan berbagai hal. Jadi dijaga terus ya, kalau banyak dijaga terus, yang banyak itu dihitung-hitung, kadang-kala diulang lagi, dihitung lagi, jangan sampai berkurang ya. Jadi kalau kita kan ya, nominalnya itu banyak ya, ada yang 2.000, ada yang 5.000-an, ada yang 10.000-an, ada yang 20.000-an, ada yang 50-an, ada yang 100-an ya. Jadi kalau uangnya banyak sampai 1 juta misalkan, kebetulan 2.000-an semua, jadi banyak tumpukannya kan. Atau dia mungkin 1 miliar, 2.000 semua, coba bayangkan. Ada lagi yang recehan, lebih lagi kalau recehannya kan. Nah, jadi banyak gitu kan, hitung lagi itu capek. Ya, capeknya itu aja, hidupnya cuma hitung-hitung uang.
Nah, dan anfaqa idza anfaqa nafaqatan thayyibatan fayallati tazkuwatanmu. Orang yang berinfak itulah yang nanti akan membersihkan jiwa dan akan menumbuh kembangkan hartanya. Wa anna ta'am alladzi dzal ghairu mubah. Adapun makanan yang lezat, lazid. Nah, ini bahasa Indonesia juga lezat ya. Seperti bahasa Arab ya, laziz, lezat. Nikmat, enak. Namun ghairul mubah. Namun tidak mubah, tidak halal. Akan menjadi apa? Ya yakunu wabalan ala akhirih, akan menjadi penyakit bagi yang memakannya, wala yaqbalullahu amalahu, dan Allah tidak akan menerima amal-amalnya. Ada idzan bima ya yashrahu Imam Ad-Daqiq Al-Id di kitabih. Wa qaluhu summa zakara ar-rajula yutilu safara wa ash'atha aghbara ila akhirih. Ma'nahu wallahu alam, maksudnya adalah Allah diberitahu tentunya yutilus safar fi wujuhi ta'at, ya, melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh untuk ketaatan, di hajin, untuk haji, wa jihadin, untuk berjihad, wa ghaira zalika, atau lainnya, min wujuhi albirri, dari berbagai kebaikan, misalkan antunna, misalkan. Ya, kalau sekarang kan pada di rumah ya, tapi nanti kalau ada kondisi normal, sudah pasti akan melakukan perjalanan ya. Ada yang dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Maluku, ada dari ya mungkin timur ya, Papua ya, atau juga Surabaya atau Jawa dan sebagainya. Akhirnya perjalanan panjang kan menuju Jakarta atau menuju Al-Hikmah ya. Nah, itu di safar. Nah, di saat sedang melakukan perjalanan, perbanyak doa. Ya Rob, ya kan? Ya Allah, terimalah amal ibadahku, ya Allah, berikanlah aku sukses, berikanlah aku ya kekuatan, berikanlah kesabaran, ketabahan untuk menuntut ilmu dan sebagainya kan. Kalau memang yang dilakukan itu baik dan makanannya, minumannya, pakaiannya halal, insya Allah terkabul. Dan di ada juga haji, ya. Ada juga jihad ya. Yang penting berbagai kebaikan yang dilakukan. Wa mahadza fala istajaba liqaul mat'ami wa masyrabi wa malbasi haraman. Namun, kalau dalam contoh ini ya, hajinya, jihadnya, dan berbagai kebaikan yang dilakukan, sehingga dia melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, tidak akan diterima. Fala yustajabu lahu. Baik, hajinya nggak ada terima, doanya juga akan terima. Jihadnya juga tidak diterima, walaupun dia berjuang. Ya. Dia terima. Kenapa? Makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Pakai Pak, ya. Nah ini yang satu sisi dia berbuat baik tapi masalahnya sumbernya dari yang haram. Maka akhirnya ditanyakan setelah itu pakai Pak huwa biman huwa. Ini huwanya satu aja ya. Pakai Pak biman huwa. Ya, aku suruhkan. Ini kayaknya huwa satunya enggak ada. Pakai Pak biman huwa munhamikun. Ya. Bagaimana terhadap orang yang ya terjerumus ya dalam hidup di dunia ya, maksudnya dia melakukan kemaksiatan gitu kan, melakukan kejahatan ya, bukan untuk ibadah perbuatannya tapi untuk perjalanan yang maksiat ya, au fi mazalim ilbat, atau juga dalam melakukan kezaliman terhadap seseorang ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, au minal ghafirin, atau orang-orang yang lalai anwa itaat anu ibadah wal khairat ya, dari berbagai ibadah dan kebaikan. Kira-kira terkabul nggak doanya? Kira-kira diterima nggak amal ibadahnya? Yang haji dan jihad aja dalam rangka melakukan kebaikan saja, kalau sumbernya tidak halal tapi haram, dia akan tertolak. Apalagi yang emang hidupnya begitu ya, hidupnya adalah buruk dan ya zalim ya, lalai ya, penuh dengan kemaksiatan ya, sudah pasti ini juga tidak akan memberikan ya kebaikan dan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu yamuddu yadayhi ay yarfa'uhuma bidu'a lillahi ma'a mukhalafatihi wa isyanihi.
dia mengangkat kedua tangan, ya. Nah, dua tangan yarfa'uhuma bidu'a, untuk berdoa kepada Allah ma'a mukhalafatihi wa ihsyanihi. Namun ya bersamaan dengan doanya atau sebelum dia berdoa, dia melakukan mukhalafah, penyimpangan, dan juga melakukan isyan, kemaksiatan. Misalkan ya, ada orang yang haji tapi dananya dari korupsi, ya. Ada orang yang berinfak tapi dananya dari menipu, mencuri, merampok, ya. Nah ini nggak ada, nggak bisa bersatu antara yang halal dan haram. Nggak bisa seseorang yang berbuat jahat lalu dia melakukan kebaikan maka diterima. Lalu bagaimana dengan orang yang menerima? Itu urusan yang menerima nanti, apakah dia mau menerimanya atau tidak. Ya, tapi kalau dia menerima pun halal. Ya. Yang salah itu adalah orang yang melakukannya, ya, bukan yang menerima. Kalau bentuknya harta. Jadi demikian ya. Wa ghuziya bil haram huwa bi dhammil ghin al mu'jamah wa takhfifizz zal al maqsud. Ya. Ya. Tolong apa? Ya. Ya, wa ghuziya itu dibacanya guzia, ya. Dhammil ghin gu wa takhfifizz zal di al maqsura, dan meringankan bacaan zal yaitu dengan kasroh, ya. Artinya mengkonsumsi, memakan, ya, memasukkan. Wa qalu fa anna yustajabu lahu wa fi riwayatin fa anna yustajabu lidzalika. Yani min aina yustajab liman hadhihi sifatuhu. Dari mana bisa dikabulkan orang yang memiliki sifat karakter seperti itu? Ya. Fa innahu laisa ahlan lil ijabah, bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan, ya, atau tidak berhak, gitu kan, laisa ahlan, tidak berhak lil ijabah, dengan untuk terkabulnya. Lakin ya juzu an yastajib Allah, meskipun mungkin ini kan secara zahir, ya, kita menilai zahirnya demikian. Hakikatnya memang yang haram dilakukan oleh manusia tidak akan diterima seluruh amal ibadahnya. Yang tidak baik, ya, Allah tidak akan suka. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibat tadi. Ya kan, tidak akan diterima. Namun ya bisa saja kan, Allah Maha Pengampun, ya. Allah Maha karunia-Nya besar, kan. Rahmat Allah mengalahkan amarah Allah, kan. Ya. Ya juzu an yastajiballahu lahu tafaddulan wa lutfan wa karuman wallahu alam. Bisa saja kita tidak memungkiri Allah mau mengabulkan doa-doa orang yang, ya, salah, ya, lalu akhirnya diberikan taubat, ya, diberikan ampunan, ya, tafadulan karena karunia Allah, walutfan kelembutan Allah, wa karuman, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya zahirnya tentunya kita melihat zahirnya saja, Allah Subhanahu wa taala kan menutup, ya, orang-orang yang tidak berbuat baik atau yang senantiasa melakukan yang haram, ya. Walaupun tetap saja kita atau orang yang berkecimpung dalam kejahatan tidak perlu putus asa, ya. Kan ada ya kisahnya orang yang sudah membunuh sampai 100 orang, ya, atau sebelumnya 99, bertanya kepada seseorang, bolehkah atau bisakah dia bertaubat? Masih kesempatankah? Nah, maka orang yang ditanya ini malah karena tidak paham mengatakan, sudah banyak kamu berbuat jahat, gak ada. Gak akan diterima kamu, taubat kamu, ya. Kamu adalah orang yang paling jahat di muka bumi. 99 orang dibunuh, kan. Maka kesel dia, dibunuh juga yang ke-9, yang satu ini. Tapi 100 jadi lengkap 100, ya. Tapi dia masih punya keinginan, ya, untuk bertaubat, ya, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatannya, sehingga ketemulah dia dengan orang yang alim dan bertanya, apakah masih punya kesempatan dia bertaubat? Dia mengatakan bisa, kamu bisa. Bagaimana caranya? Karena ini kamu menuju suatu tempat, di situ banyak orang soleh, disitulah kamu belajar, disitu kamu coba, ya, merenungkan diri, ya, untuk bertaubat kepada Allah, ikuti mereka aja, diikuti, ya. Nah, ini, ya, tentunya keinginan untuk bertaubat akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan perbuatannya kemarin? Ya, tentunya akan dihapus dosa-dosanya, kan.
Walaupun saat itu dalam ceritanya kan tidak sampai itu, tidak sampai dia melakukannya, tapi sudah usaha ya, sehingga meninggal di pertengahan jalan. Ya. Ya Allah alam apakah karena perjalanan jauh atau yang lain, tapi yang jelas dalam cerita itu bahwa pemuda ini yang ingin bertobat ini sampai akhirnya tidak sampai di perjalanan saja ya, di pertengahan jalan dia meninggal, tidak sampai ke tempat yang dituju. Akhirnya terjadilah perdebatan ya antara malaikat ya malaikat yang ingin menyiksanya dan malaikat yang ingin masukkan ke dalam kebaikan ya, diterima taubatnya ya. Debat gitu kan, ini orang yang sudah membunuh satu orang ya, maka dia harus disiksa. Tapi bagi yang kedua, dia sudah mau bertobat, jadi sudah ingin bertobat kembali ke jalan yang baik, ya meninggalkan keburukan. Hanya ya kalau dalam kisahnya itu kan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengukur ya jarak menuju tempat taubat dia itu sampai di mana gitu kan, diukur gitu kan, apakah lebih banyak tempat maksiatnya ya, maksudnya dia masih dekat, dia masih jauh ke tempat yang akan bertobat, atau perjalanan itu sudah hampir sampai ke tempat yang dia bertobat. Nah, ketika diukur rupanya lebih dekat kepada tempat yang dia ingin bertobat, makanya diampuni. Baru sekedar itu saja diampuni, apalagi yang melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Nah ini namanya walakin yajuzu an yastajiba Allah taala lahu tafaddulan wa lutfan wa karuman. Ada juga ya seorang wanita yang pelacur ya. Sudah demikian ya, mungkin kisahnya sudah sering kita dengar ya. Dia memberi minum anjing ya, padahal anjing saja ya, seekor binatang itu juga diterima taubatnya seorang pelacur. Begitu juga ada seorang Yahudi ya, dia akhirnya diterima ya, walaupun dia nggak berjumpa dengan Nabi, tapi dia bersyahadah langsung, dan akhir dari setelah itu dia mati. Kan ada cerita dia kesel banget ya sama Tauratnya kan, ketika dibaca isinya tentang sifat Nabi, disebutkan tuh sifat Nabi ya, satu lembar itu sifat Nabi semua. Ini apa-apaan nih Taurat ini, akhirnya disobek ya, disobek, dilempar atau dibuang itu sobekan. Nah besoknya ketika dibuka lagi Taurat, bertambah sifat Nabi, disebutkan di situ dalam Taurat itu. Wah, mungkin sebelumnya nggak ada, tapi kok bisa berubah gitu kan. Jadi bertambah, yang tadi satu lembar disobek jadi 2 lembar. Berarti 4 halaman kan sifat Nabi. Disobek lagi, dilempar lagi. Pasang. Besoknya bertambah lagi. Yang tadinya cuma 2 lembar disobek jadi 4 lembar. Ya. Pokoknya dikali 2 terus ya. Jadi 8 halaman yang terdapat di situ. Disobek lagi. Ya. Besoknya bertambah lagi, bahkan bukannya sifat Nabi, sifat sahabat juga disebutkan di situ. Jadi 16 ya, atau menjadi 8 lembar. Sobek lagi ya. Namun besoknya dia berkata, kalau saya sobek lagi ini, kemungkinan besok akan bertambah dan menjadi Taurat itu semuanya isinya sifat Muhammad dan juga sifat sahabatnya. Akhirnya nggak disobek sama dia. Tapi jadi penasaran, ya, ini siapa sih ya? Siapa sih sosok Nabi kok sampai akhirnya Taurat itu berisi dengan itu kan? Padahal mungkin ya kalau hakikatnya nggak segitu ya, tapi ini mungkin karena Allah ingin memberikan kepada dia jalan bertaubat. Ya. Penasaran dia ingin mencari tahu kan siapa sosok Nabi. Akhirnya dia berkata kepada sahabatnya, tahukah kalian Muhammad yang disebutkan sifatnya di dalam Taurat? Mau ngapain kamu ya? Ya saya ingin berjumpa dengannya. Jangan, ya, hati-hati kamu. Dia penyihir, dia orang yang akan mempengaruhi kamu. Dan dia di Yaman itu kan, dia berasal dari Yaman, dan akhirnya dia dengan sendirinya karena penasaran, dia melalui perjalanan menuju Madinah ingin berjumpa Nabi Muhammad. Sampai di Madinah, dia berjumpa dengan para sahabat Nabi dan berkata, saya ingin berjumpa dengan Muhammad, Nabi kalian. Di mana dia? Yang dijumpai, yang ditanya itu nggak jawab. Ya tentunya mereka ya, tahu sebenarnya, tapi dalam kondisi yang berbeda. Akhirnya diarahkan, kalau kamu ingin bertanya Muhammad di mana, silakan kamu pergi ke sana itu, maksudnya Masjid Madinah, Masjid Nabi, di situ banyak kumpulan sahabat-sahabat. Saya menuju di situ dan bertanya, di mana Muhammad? Saya ingin berjumpa. Masing-masing nggak menjawab, diam itu kan. Ada satu yang menjawab. Ya.
bahwa orang yang kamu cari itu di sana. Artinya Nabi rupanya sudah meninggal, baru meninggal ya, 2 hari meninggal. Langsung dia sedih kan, dan akhirnya ditanya lagi, di mana Ali? Rupanya dia tahu juga kitab Taurat menyebutkan sifat Ali. Akhirnya Ali datang dan tanya begini ya, seperti yang dibaca di Taurat itu, ya, dijawab oleh Ali dengan jelas seperti persis yang ada di dalam kitab Taurat yang dibaca oleh. Makanya dia minta diantarkan ke kuburan Nabi Muhammad dan dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna hadza ahlu hadzal qabri Rasulullah, ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa penghuni kubur ini adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu dia minta, ya Allah, aku sudah bersaksi, aku sudah membenarkan Rasulmu, ya. Dan nampaknya tidak ada manfaat lagi untuk hidup karena tidak berjumpa dengan Nabi, kan. Akhirnya minta dimatikan saat itu juga. Allah mengabulkan, akhirnya mati di situ. Di depan kuburan, atau di hadapan kuburan Nabi Muhammad SAW dan sudah bersahadat. Nah, jadinya belum ngapa-ngapain nih kan, yang tadi Yahudi, ya, akhirnya Allah terima dan dia diterima syahadatnya dan akhirnya ketika meninggal dikubur di daerah Baqi. Ya, kalau daerah Baqi berarti memang untuk kalangan Islam. Nah, jadi banyak ya tentunya tidak menjadi sebab nanti orang putus asa ya, kalau misalkan sudah banyak perbuatan haramnya sehingga namun dia sadar dan ingin kembali kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan permohonan orang yang punya keinginan bertaubat. Allah Ta'ala inna Allah Ta'ala tayyibun kalimatu tayyibah bima'na tahirun munazzahun anin naqais. Ini kembali kepada awal ya. Ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah suci, bersih ya, dari segala yang kurang, la yata'ril khobas, tidak menderita keburukan-keburukan apapun kondisinya. Bi ayyi halin min ahwal fa huwa azza wa jalla tayyibun fi zatihi. Allah itu bersih pada zatnya. Zat Allah itu bersih, suci semua. Wa fi asma'ihi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sifatihi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ahkamihi, dalam masalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Wa fi kulli ma yasduru minhu, semua yang bersumber dari Allah, munazzahun, suci, thayyibun ya. Walaysa fiha radiun bi ayyi wajhin, tidak ada sedikit pun yang jelek, yang buruk ya dalam zat Allah, asma Allah, sifat Allah, hukum Allah, afal Allah dan sebagainya. Enggak ada ya. Laisa fihi radiun, inna Allah ta'ala thayyibun, hakaza. Ya. Ada thayyibun. La yaqbal illa thayyiba, fa huwa subhanahu la yaqbal, tidak akan menerima kecuali at-thayyiba, yang baik-baik ya. Bahwa subhanahu la yaqbalu illa thayyib min al-aqwal wal amal wa ghairiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik ya, dalam perkataan maupun perbuatan. Wa dan sebagainya. Wa kullu radiin fa huwa mardudun inda Allah azza wa jalla. Semua yang buruk pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbalullahu illa thayyiba. Maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Fattayyib minal amal, tentunya adalah maka nakhalisan lillah muwafiqan li syariah. Ya. Kalau dari sisi perbuatan disebut thayyib adalah yang dilakukan secara ikhlas sesuai syariat. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar dengan kalimat ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Nah, ahsanu amala adalah khalisan lillah muwafiqan lisyariah. Ikhlas ya, dilakukan karena Allah sesuai dengan syariat. Tidak boleh salah satunya saja. Hanya ikhlas tapi tidak muwafiqan lisyariat, tidak akan diterima. Ya. Misalkan saya berpuasa ikhlas karena Allah tiap hari. Pokoknya nggak mau buka. Ikhlas karena Allah tiap hari puasa. Nggak akan terima. Kenapa? Ghairu muwafiqin lisyariah. Nggak sesuai syariat. Karena syariatnya adalah tidak demikian. Syariatnya
Ya tentunya yang terbaik kata Nabi puasa Nabi Daud, puasa sehari buka sehari kan itu. Kalau mau begitu, kalau yang tiap hari selain di bulan Ramadan nggak boleh. Panjang tahun dia berpuasa agar dia mendapat kedudukan yang tinggi karena puasa yang nggak bisa, walaupun ikhlas ya. Karena bayar muafikin di syariat. Nah kedua kalau dibalik juga dia sesuai syariat, ya dia sholat tapi bukan karena Allah, dia zakat tapi bukan karena Allah, dia puasa ya mengikuti puasa Nabi Daud tapi tidak ikhlas ya nggak diterima. Pokoknya dua-duanya ikhlas dan syariah, muafiqun li syariah. Cuma sanian atau minal amwal ya, baik dari sisi harta ma'ikta sabah antoriki halalin wa ma'ikta sabah antoriki haramin fahuwa khabis. Nah, bahwa yang thayyib dalam harta adalah yang diusahakan, yang dicapai, yang digapai, yang dimiliki, yang diraih itu semuanya dengan cara yang halal. Itulah iktasaba, di mendapatkannya dengan cara yang halal. Adapun yang dengan cara yang haram, maka itu disebut khabir, buruk, tidak akan diterima. Ya. Qauluhu wa inna Allah amara mu'minin bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Ta'liyatan li sya'nil mu'minin. Inilah kedudukan yang tinggi bagi orang beriman, wa annahum ahlun an yuwajjiha ilaihim ma amara bihi ma amara bihi rusul. Bahwa mereka ya diberikan kedudukan ya, an yuwajjiha ilaihim, diberikan arahan sebagaimana Allah mengarahkan memerintahkan kepada para nabi dan rasul. Artinya orang beriman dengan rasul itu dalam perintah sama, diperintahkan oleh Allah ya melaksanakan perintah Allah. Dikatakan in wa anallah wa innallaha amarul mu'minin wa bima amara bil mursalin, kan Allah perintahkan kepada orang beriman sebagaimana yang Allah juga perintahkan kepada orang yang diutus oleh Allah ya, para utusan Allah, para nabi dan ya rasul. Faqala azza wa jalla fi amril mursalin. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam perkara para utusan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyib wa ma'rus sholihat. Apa itu? Rasul semuanya diperintah untuk makan ya yang baik-baik dan berbuat soleh, berbuat kebaikan. Nah, berarti orang beriman juga demikian. Ya, Pak amru rasul, Pak amara ar-rusula an yaqulu min thayyibat. Para nabi diperintah untuk makan yang baik-baik. Wahilati ahallaha Allah azza wa jalla waqta sabat ya antori syar'iyyin. Mereka diperintah untuk makan yang baik-baik, yaitu yang dihalalkan oleh Allah, dan dia mendapatkannya juga dengan cara yang syar'i ya, dengan cara yang disyariatkan. Ini tentunya kita juga demikian. Nah, walaupun kita tidak sama ya dengan Nabi, Nabi adalah memang orang-orang yang dipilih oleh Allah, namun kita punya kebanggaan lah gitu kan, perintah disamakan dengan Nabi. Nabi itu tidak ada yang beda ya dalam masalah melaksanakan perintah Allah ya. Semuanya tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'malu sholihan ya, wa'malu sholihan ai i'malu amalan sholihan. Berbuatlah perbuatan-perbuatan yang soleh. Wa amarahu bil akli ladzi bihi qawamul badan. Ya. Yang mana Allah perintahkan kepada nabi, para rasul dan juga kepada manusia dan khusus kepada orang beriman untuk senantiasa makan ya, yang mana makan itu menjadi sebab qawamul badan, tegaknya anggota tubuh ya. Orang yang makan kan akan menjadi gagah ya, akan menjadi kuat ya, menjadi asupan yang memberikan tenaga ya, qawamul badan. Namun qawamul badan harus yang secara halal ya, sehingga berdirinya itu
nanti tegak untuk melaksanakan syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahum bil amal, ya. Kemudian Allah perintah juga untuk bekerja, beraktivitas yakunu natijatan lil akli, yang mana hasil juga untuk dijadikan makanan yang melangsungkan hidup, ya, dengan makan. Lakinnau qala wa'malu sholihan. Namun Allah juga berkata atau berfirman, berbuatlah perbuatan soleh. Sohlul amal, kama dzukira anifan, ya. Solihul amal adalah majama'a baina al-ikhlas wal mutaba'ah. Jadi disebut solihul amal adalah yang menyatukan antara keikhlasan dan mengikuti, ya, pengikutan atau menturuti, ya, menturuti perintah Nabi SAW atau menturuti syariat. Tapi hadza idzan, ya, ma yata'allaqu bi syaril hadis wa namshi ila ma yustafadu minal hadis al-awwal isbat sifatil kamal lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min sifatillah annahu thayyibun subhanahu wal makna annahu tahirun qaddasun nazahun an naqais wal uyub kulliha. Ya, jadi sifat Allah adalah thayyib, salah satu sifat Allah thayyibun maksudnya adalah tahirun qaddasun, suci, bersih, ya, jauh dari kekurangan, ya, dan aib. Sanian yajibul inayah bil aqwal wa af'al wa izalati kulli ma yashbuha wa yushinuha hatta takuna thayyibah yataqabbalahu Allah, ya. Jadi harus memiliki perhatian terhadap perkataan dan perbuatan dan menghilangkan yang syubhat, ya, atau juga yang mampu mencelaknya atau menghinakan dirinya sampai akhirnya dia menjadi orang baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yataqabbalullahu minal amal illa ma kana tahiran saliman. Tidak akan diterima oleh Allah perbuatan kecuali yang memang tahiran saliman, yang bersih dan suci. Rabi'an tarbiyatul muslim ala an yakuna thayyibatan fi qalbihi wa lisanihi wa jasadihi, ya. Ini juga sebagai pendidikan, ya, pendidikan pada setiap muslim bahwa dirinya harus menjadi orang yang thayyib selalu, ya, baik hatinya, lisannya, dan jasadnya. Kalau hatinya kan yang terbetik, ya, kalau lisannya yang dikatakan, jasadnya yang dilakukan. Tsumma khamis aklul halal wa amal sholihat amrullah jami'an nas, ya, al anbiya wa ghairihim, bahwa makan yang dihalalkan, berbuat yang soleh adalah perintah Allah bagi seluruh manusia, mau dia para nabi atau dia orang biasa, mau dia seorang raja atau orang biasa, mau dia pemimpin atau yang dipimpin, ya, pokoknya semuanya sama dalam perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan berbuat baik. Cuma sadisan aklul halal, ya, yu'inu ala amal sholihat. Makan yang halal biasanya akan membantu seseorang dalam berbuat baik. Walihada qaranallahu bainahuma. Itu Allah menghubungkan antara keduanya. Kama anna aklal halal yu'inu ala ijabati doa. Kama yufhamul hadis. Sebagaimana juga makan yang halal itu akan membantu terkabulnya doa. Yang dipahami dari hadis ini, ya. Aklul haram yamna'u ijabat doa kama huwa mantuqul hadis fa anna yustajabul lahu. Jadi makan yang diharamkan itu mencegah terkabulnya doa, sebagaimana cara mantuk, ya, cara tersirat, ya. Cara tersirat disebutkan fa anna yustajabul lahu, bagaimana mungkin bisa dikabulkan. As-safaru wa masyaqqatuhu muzinnatun ijabatu doa di zahiri hadisil bab. Ya, sebenarnya orang yang safar itu atau orang yang sampai berat itu kan dalam perjalanannya itu menjadi sebab, ya, diduga menjadi sebab terkabulnya doa, ya, yang zahir yang nampak pada hadis ini. Tsumma sidqul iltija wal ilhah wal faqah lillahi subhanahu. Senantiasa jujur dalam mensandarkan diri, mengabdikan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu tu asiru a'zaman asar ala istijabati doa, akan menjadi pengaruh besar ya, yaitu terkabulnya doa. Walamma kana musafir alladhi yutilu safar, nah di saat orang musafir dengan perjalanan panjang, waqad as'asa haluhu, sehingga rambutnya penuh dengan debu, yad'u bidirorin, berdoa dengan penuh kesulitan, wa ilhahin, dan kepayahan, asaru hadza ala ijabati doa, menjadi pengaruh besar akan terkabulnya doa. Asyiran raf'ul aidi min sunani doa, mengangkat kedua tangan adalah sunnah dalam berdoa. Yamudu yadaihi sama. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam yu'aidu zalika. Semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi mengisyaratkan demikian ya, atau yang dilakukan dalam berdoa. Min sunanid doa tikrar alfaz anida, ya Rob, Allahumma Allahumma, ya Rob, ya Rob, kan? Ya, nah, sunnah berdoa itu adalah mengulang kata pujian atau juga pendahuluan. Allahumma barik lana, Allahumma ya, isfi mardhana, dan sebagainya kan. Ya Rob juga mungkin. Ya Allah juga boleh. Tsumma yas'alu hajatahu wa huwa naw'un minal ilhah. Inilah bagian daripada contoh ketundukan ya, atau bersusah payah ya untuk mendapatkan terkabulnya doa. Tsumma kani asyar aktul haram yurisut tamadi fihi, ya. Makan yang diharamkan akan mewarisi tamadi, pembangkangan di dalamnya. Paman akal haram wastamara fa innahu ba'da dzalika, ya. Jadi ia akan mewarisi tamadi, penentangan paman akal haram wastamara, siapa saja yang mengkonsumsi makanan yang haram dan terus ya tidak pernah berhenti, fa innahu ba'da dzalika sayakunu malbasahu wa haramun wa mashrabu haram wa sayataghazza bil haram. Jadi akan menyebabkan ya pakaiannya, minumannya, makanannya juga tentunya, dan ya, yang lain juga jadi haram ya. Tsumma salis asar syukrun ni'am yakunu ba'da bi'amali sholihat. Bersyukur itu dengan cara berbuat soleh. Itu cara bersyukur ya. Karena syukur kita kan ada, washkurullah itu, bersyukur itu tiga hal. Pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Hati arti mengakui dengan sungguh-sungguh tidak ada rezeki, tidak ada hal-hal yang terjadi kecuali karena Allah, yakin betul semuanya adalah kehendak Allah. Kemudian ke lisan, yaitu dengan senantiasa mengucapkan syukur ya. La in syakartum la azidannakum, kan? Kemudian juga dari sisi perbuatan ya, itu dengan ya malu solihat ya. Wa malu solihat itu bagian daripada syukur nikmat dengan senantiasa berbuat baik. Ya itu ya. Wa bayyana syukru fi haqqil mursalin faqala wa amalu sholihat, suratul mu'minun, wallahu amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Ya, ada idan kelihatannya ya, masih ada lagi satu lagi. Zakara fil hadis arba'ata umur fi syani doa. Ya. Hadis ini juga menyebutkan 4 perkara dalam kaitan dengan doa ya. Pertama as-safar. Wa huwa muzinatul inkisar kama taqaddam ya. Jadi diduga ini adalah menjadikan sebab terbukanya pintu ya, terbuka pintu dalam berdoa. Ya. Tsumma alba husulul tabazzul fil libas wal hay'ah min ghairi takallufin zalika wa tuqsiduhu wa hada muzinatu taharatul qalbi min al-kibri. Ya, bahwa dia sedang tabazul ya, tabazul itu artinya lusuh ya, lusuh pakaiannya dan juga gerakan-gerakannya walaupun tidak berlebihan ya, min ghairi takallufin ya, jangan sampai
pura-pura saja kan. Nah, ini tentunya minggoi takalupin tanpa terbebani watuk sidu haga muzinatu. Nah, semuanya itu menjadi dugaan kebersihan hati dari kiber, ya, dari kesombongan ya. Itu maruf uliada ini ilas sama ya, mengangkat kedua tangan ada musyirun bisual wal isti'ata min al-abdi al-fakir ila maulahul ghani. Ini tentunya mengarahkan pertanyaan minta ya dan memohon ya kepada Allah agar dikabulkan. Ya, tentunya dari hamba yang miskin kepada Allah SWT yang sangat mulia. Tsumma al-ilha bitikrar lafzi rububiyah, senantiasa mengulang pujian-pujian ya, rububiyah, uluhiyah ya, ya Allah ya Allah, Allahumma Allahumma ya Rabb wa musyirun ya. Bisirkil laji'i ya. Ada idan musyirun bisirkil al-laja ya. Al-luju tentunya ila Allah ya, dia bergantung bersandar kepada Allah. Fahadil asyatu asyiru fi istijabati doa. Nah, 4 perkara ini adalah yang bisa memberikan pengaruh terkabulnya doa. Wa madaruha yaqumu al zillah wal inkisar baina yadayillah. Fokusnya ya atau porosnya atau juga ketentuannya seharusnya adalah yang pusatnya itu harus tetap azillah, senantiasa tunduk, wal inkisar patuh ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hada idan al hadis ala asyir adi ma'ana wa syarhu fihi hal min su'alin. Kaifa fahimtuna jami'an? Gimana? Ustadz, visual Ustadz. Nah, pardon. Ustadz, boleh nggak kita infak dengan harta pinjaman Ustadz? Contoh Ya, kalau kecilnya, minjem, gimana contohnya? iya contoh kecilnya misalnya kita pergi ke masjid lihat kotak infak gitu Ustadz. Infak tapi nggak punya uang. Akhirnya minjem gitu Ustadz. Boleh nggak Ustadz? Nanti kembalinya gimana? Kenapa Ustadz? Kembaliinnya? Oh, seperti itu boleh Ustadz. Ya boleh. Tapi kalau dia memang memastikan diri bisa mengembalikan ya. Ya, dia sebenarnya nggak bawa uang gitu kan, pinjam dulu dan nanti ganti gitu ya. Tapi kalau dia sama sekali nggak punya uang dan nggak pasti akan mendapatkan uang itu gimana? Kalau seperti itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia cuma sebentar, ya pas datang ke masjid atau datang ke kegiatan, rupanya ada infaknya, dia belum nggak bawa. Udah saya pinjam dulu ya, pinjam dulu 10.000 nanti saya ganti. Boleh. Tapi kalau dia mau miskin nggak punya apa-apa, nggak usah dipaksakan ya. Paksakan untuk berinfak ya. Nanti nggak tahu nanti kembalikan kapan ya. Kan iya kan nggak boleh juga bayar zakat pakai pinjam kan, pakai itu juga nggak boleh juga, kecuali itu tadi ya kalau dia memang sebenarnya punya uang tapi nggak bawa pola lah. Baik, syukran Ustadz. Baik, Al-Akhar. Mafi. Yakfi. Hah? Dan tidak karena ma'indakuna soal naktafi ilahuna. Dan mudah-mudahan ya dapat dipahami bersama ya. Wa nastati an nutabbiqa ya. Alaina an nakuna thayyiban daiman. Thayyiban fi at-ta'am, thayyiban fil amal, thayyiban fi syurub, thayyiban fil asya ya. Hatta yaqbalullahu ta'ala ma fi
a'malina wa aqwalina wa aklina wa mashrabina wa ghairu dzalika. Dzalika ma istajaba Allah taala bisababi at-thayyibat. Jadi kalau makanan kan halal thayyib ya. Kalau makanan halal dan thayyib. Ya, kalau perbuatan ya halal thayyib adalah caranya juga digunakan dilakukan dengan cara yang baik. Baik, idan ilahuna ma nastati an nadrusa min al-hadisil ashir wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimaikunna wa istiraqikunna fil kulliyah. Natamanna lakum an-najah fi kulli asya wa natamanna kulluna an yaqbalullahu ta'ala fi kulli a'malina min al-a'mal as-solihat wa min al-akli wa syurbi wal amwal ya wa tab'an aidan an yastajiba lana kulla du'aana kulla du'aina ya wala siyama ahnu fi yaumil jum'ah ya wa alaina an nuksiru du'a wa nuksiru as-salawat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, idan naktafi wa naktatim darsana bi qiraati hamdalah wal istighfar wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamiah.